membuat aplikasi mobile menggunakan footer yang berjudul perancangan dan pembuatan aplikasi pengingat obat menggunakan footer. Sebelum masuk ke pembahasan aplikasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dibuatnya aplikasi ini. Aplikasi pengingat obat, aplikasi yang bertujuan membantu pengguna untuk mencatat jadwal minum obat sehingga tidak lupa mengonsumsi obat sesuai waktu yang telah ditentukan. Saat ini, banyak orang memiliki aktivitas yang padat sehingga seringkali lupa untuk mengonsumsi obat tepat waktu. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi sederhana ini sebagai media untuk membantu pengguna mencatat obat beserta jam untuk meminumnya. Aplikasi ini dibuat menggunakan footer dengan bahasa pemrograman Dart. Seluruh proses pembuatan aplikasi dilakukan menggunakan Visual Studio. Kemudian aplikasi ini dibuat menggunakan footer dengan bahasa pemrograman Dart. Seluruh proses pembuatan aplikasi dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Kemudian source code disimpan ke dalam GitHub sesuai ketentuan ujian tengah semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur project yang telah saya buat. Project ini saya beri nama pengingat obat. Di dalam project tersebut terdapat beberapa folder bawaan footer seperti folder Android, folder iOS, folder web, Linux, dan Windows. Folder-folder tersebut dibuat secara otomatis oleh footer ketika proyek pertama kali dibuat dan digunakan agar aplikasi dapat dijalankan pada berbagai platform. Selain folder bawaan tersebut, terdapat folder akses yang digunakan untuk menyimpan akses aplikasi seperti gambar, ikon, atau file pendukung lainnya. Pada aplikasi yang saya buat, folder ini disiapkan aplikasi apabila di kemudian hari ingin menambahkan logo atau gambar pendukung. Selanjutnya terdapat folder yang paling penting, yaitu folder lib. Yang ini. Folder lib merupakan tempat seluruh kode utama aplikasi berada. Hampir semua kode yang saya tulis berada di dalam folder lib ini. Di dalam folder lib terdapat folder model. Folder model ini berisi file obat. File tersebut digunakan sebagai model data aplikasi. Model ini menyimpan informasi mengenai nama obat dan jam minum obat. Dengan adanya model ini, data dimasukkan oleh pengguna dapat dikelola dengan lebih terstruktur. Selanjutnya ada folder Packs atau Packs Home Dart. File Homepack Dart digunakan sebagai halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar obat yang telah ditambahkan. Sedangkan folder tambah obat Dart digunakan sebagai halaman untuk menambahkan data obat baru. Di halaman ini, pengguna dapat memasukkan nama obat serta memilih jam minum obat. Selanjutnya ada folder widgets. Yang ini. Di dalam folder widgets ini terdapat file yang berjudul obat card Dart.
Folder ini berisi widget yang digunakan kembali pada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data obat dalam bentuk card sehingga tampilannya lebih rapi dan menarik. Nah, berarti di file ini, di widget ini ada file obat card. Berarti di tampilan ini, di file obat card ini berfungsi sebagai membuat tampilan data obat yang kita buat dalam bentuk tampilannya lebih menarik dan lebih rapi lagi. Nah, itu manfaat kode dari obat card ini. Setelah file obat card ada file splash. Nah, yang ini. Dalam folder splash ini, folder ini berisi folder splash screen dark yang digunakan sebagai halaman pembuka aplikasi. Ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat test screen selama beberapa detik sebelum diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya ada file temp. Nah, yang ini. Folder ini berisi file temp dark yang berfungsi untuk mengatur tampilannya supaya lebih menarik, seperti warna, jenis huruf, tombol, kartu, dan komponen lainnya. Dengan adanya file ini, tampilan aplikasi menjadi lebih konsisten dan mudah diatur. Tampilan ini berfungsi berarti dengan file ini tampilan di web utamanya lebih menarik lagi, seperti hurufnya, tampilannya, kartu. Selain folder-folder tersebut, terdapat file main.dart yang merupakan titik awal atau entry point dari aplikasi Flutter. Ketika aplikasi dijalankan, Flutter akan terlebih dahulu menjalankan file main.dart, kemudian memanggil halaman splash screen, dan setelah beberapa detik, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Dengan struktur project seperti ini, source code menjadi lebih terorganisir. Setiap file memiliki fungsi yang berbeda, sehingga aplikasi suatu saat ingin dikembangkan, proses penambahan fitur maupun perbaikan kode akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian aplikasi yang telah saya buat. Pada tahap ini, saya akan menjalankan aplikasi menggunakan Terminal Visual Studio Code. Nah, berarti di terminal, new terminal. Di sini kita akan mengetik perintah flutter run. Menjalankan aplikasi menggunakan perintah flutter run. Perintah ini digunakan untuk mengompilasi source kode Flutter dan menjalankannya pada emulator Android. Halaman ini berfungsi sebagai halaman pembuka aplikasi. Di dalamnya terdapat ikon obat, nama aplikasi pengingat obat, serta slogan singkat. Setelah beberapa detik, aplikasi akan berpindah secara otomatis ke halaman utama. Setelah splash screen selesai ditampilkan, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Pada bagian halaman utama terdapat apps bar yang menampilkan nama aplikasi. Kemudian terdapat area daftar jadwal obat. Nah, daftar
Karena aplikasi baru dijalankan, maka daftar masih kosong. Di pojok kanan bawah terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan jadwal obat. Nah, kita tekan tambah ini, terus memasukkan nama obat. Misalnya obat yang kita masukkan Nah, setelah memasukkan nama obat, kita pilih jamnya. Misalnya kita pilih jam minum obatnya di jam 8 ya. Setelah kembali ke halaman home, data obat berhasil ditambahkan dan sekarang tampil pada daftar jadwal obat. Nah, setelah itu misal kita tambahkan lagi ya, obatnya vitamin C, pilih jamnya. Sudah menginput 2 daftar obat pengingat kan. Nah, misalnya kita hapus nih ya, udah nih kan, udah kita tambahkan pengingatnya. Misalnya kita mau hapus, nah klik pilih, nah udah terhapus, otomatis udah terhapus. Nah, sekarang kita udah gini lagi. Terus misalnya mau nambahin lagi, tekan tambah, masukkan nama obatnya. Misalnya obatnya apa ya, jam 12:15 di menu utama pengingatnya. Misalnya kita mau hapus, tinggal ya. Selanjutnya, setelah saya berhasil menjalankan aplikasinya, saya akan memperlihatkan repository GitHub yang berisi source code aplikasi yang saya jalankan. Nah, seluruh source code aplikasi telah saya upload ke GitHub sesuai dengan ketentuan UTS. Nah, sudah saya upload ke GitHub nih ya, semuanya nih, data-data aplikasi pengingat obat sudah saya upload ke GitHub. Demikian aplikasi yang telah saya rancang menggunakan Flutter. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.